praktikum kali ini yaitu tentang uji makanan. Pada praktikum kali ini akan berfokus pada uji karbohidrat. Pada uji karbohidrat ini yaitu tujuannya adalah mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun alat bahan yang digunakan yaitu ada 2 lembar plastik, pisang, apel, nasi, telur rebus diambil bagian putihnya, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan juga yodium. Dari praktikum di atas, kita akan mengetes bahwa makanan tersebut mengandung karbohidrat atau tidak. Untuk makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum, maka jika ditetesi dengan yodium, maka larutan tersebut akan berubah warnanya menjadi biru keunguan atau biru. Semua bahan yang telah disebutkan tadi akan kita tetesi dengan larutan yodium satu per satu, dan kita akan melihat hasilnya dari makanan tersebut, apakah mengandung karbohidrat atau tidak. Seseorang untuk memiliki tubuh yang sehat dan tumbuh secara normal, maka setiap orang pasti memerlukan zat makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Karbohidrat atau amilum merupakan suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Untuk mengetahui amilum di dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan iodium atau yodium. Amilum yang ditetesi dengan larutan yodium maka akan memperlihatkan perubahan warna menjadi warna biru tua. Karena kandungan zat dalam suatu makanan dapat kita identifikasi dalam suatu pengujian sederhana. Namun, jumlah kandungan setiap zat makanan dalam bahan makanan hanya dapat diidentifikasi dengan cara yang kompleks. Dari video di atas dapat kita lihat bahwa semua bahan makanan yang tadi telah disebutkan ada yang mengandung karbohidrat dan juga ada yang tidak mengandung karbohidrat. Dapat kita lihat dari video di atas bahwa yang mengandung karbohidrat adalah makanan yang berwarna biru keunguan atau berubah menjadi biru keunguan setelah kita tetesi dengan larutan yodium. Dapat kita lihat di atas bahwa kentang yaitu mengandung karbohidrat karena menunjukkan perubahan warna menjadi biru keunguan, dan telur rebus itu tidak menunjukkan perubahan warna menjadi biru keunguan, maka telur rebus tidak mengandung karbohidrat. Selain itu, apel juga tidak mengandung karbohidrat. Nah, dari video di atas dapat kita lihat bahwa kentang, biskuit itu mengandung karbohidrat, sedangkan telur rebus, apel, dan juga pisang itu tidak mengandung karbohidrat. Untuk nasi mengandung karbohidrat, gula pasir tidak, tahu putih tidak, margarin juga tidak, dan tepung terigu yaitu mengandung karbohidrat. Yang selanjutnya adalah uji lemak. Tujuan dari uji lemak ini adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat bahan yang digunakan yaitu piring plastik, kertas coklat sampul, lampu senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, kacang tanah yang telah dikupas, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan juga air. Langkah pertama yang dilakukan yaitu teteskan air ke dalam sampul coklat yang telah diberi nama tulisan air. Lalu setelah itu teteskan juga minyak ke dalam sampul buku coklat. Yang selanjutnya yaitu ada kemiri, margarin, dan juga seledri. Oles-oleskan kemiri ke dalam sampul buku coklat sampai dia berubah warnanya. Dan yang kedua yaitu margarin. Oleskan margarin ke dalam buku sampul coklat sampai dia berubah menjadi basah. Dan yang ketiga yaitu seledri. Oles-oleskan seledri tersebut ke dalam sampul buku coklat.
Untuk yang selanjutnya yaitu ada wortel, biji jagung kering, dan juga kacang tanah. Lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya, yaitu oles-oleskan wortel ke dalam sampul coklat. Lalu biji jagung kering yang telah ditumbuk juga dioles-oleskan ke dalam sampul coklat. Setelah itu, yang ketiga yaitu kacang tanah, juga usap-usapkan kacang tanah tersebut ke dalam sampul coklat. Yang selanjutnya yaitu ada pepaya, santan, dan juga susu. Lakukan hal yang sama pada langkah yang sebelumnya, yaitu oles-oleskan pepaya pada sampul coklat, santan juga teteskan pada sampul buku coklat, dan juga dengan susu. Setelah semua bahan tersebut sudah diteteskan dan dioleskan ke dalam sampul buku coklat, maka langkah yang selanjutnya adalah menunggu bahan-bahan tersebut selama 30 sampai dengan 1 menit. Dan kita lihat perubahan dari bahan-bahan tersebut untuk mengetahui apakah dari bahan-bahan tersebut mengandung lemak atau tidak. Setelah kita diamkan bahan-bahan tersebut selama 30 detik sampai dengan 1 menit, maka langkah yang selanjutnya adalah kita senterin bahan-bahan tersebut menggunakan lampu senter. Apabila bahan-bahan tersebut ketika kita kasih senter ke dalam buku sampul coklat menunjukkan warna yang tembus, maka tembus pandang, maka bahan-bahan tersebut berarti mengandung minyak. Seperti dapat kita lihat yaitu pada minyak goreng, yaitu ketika kita senter minyak goreng tembus ke dalam sampul buku coklat. Dan dapat kita lihat seperti pada jagung biji kering, ketika kita usap-usapkan tadi dan ketika kita senter, maka dari jagung biji coklat tersebut tidak ada tembusan ke dalam kertas tersebut. Maka jagung biji yaitu tidak mengandung lemak. Lemak ini adalah suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Sekian praktikum IPA kali ini tentang uji makanan, yaitu uji karbohidrat dan juga uji lemak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.